ya. Lesson learn-nya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini adalah sebetulnya satu kalimat yang pernah saya share di Instagram. Ini kalimat ini saya share bersamaan dengan promo acara ini ya, promo event ini. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk ini nih. Change the way you look at things and the things you look at change, ya. Saya ulangi lagi. Change the way you look at things and the things you look at change. Jadi, rubah cara kita memandang sesuatu. Jadi, kalimat pertama ini, change the way you look at things, itu kalimat yang dilakukan ketika sesuatu sudah terjadi, alias pasca event. Ketika event itu sudah terjadi, oke, tadi kata Mbak Isni juga kata Dini, change our perspective. Kalau kata Puja, buka lebar sudut pandang lain supaya kita bisa melihat cara melihat si things ini, hal ini, kejadian ini dari cara yang lain, dari the way yang lain. So change the way you look at things ketika apa, Kang? Ketika pasca event. Ketika kejadian itu sudah terjadi, maka change the way we look at things. Ya. Itu yang pertama, kalimat pertama. Please banget, ini jadi cara kita, cara yang the right way to think about things. Khususnya menata hati kita dalam pandemi. Change the way you look at things. Ini prinsip yang harus kita pahami. Ya, nanti caranya gimana kita akan jumpa besok ya. Saya dan Dini akan share lebih lanjut soal ini. Itu pasca event. Yang selanjutnya adalah, itu kan pasca, Kang. Setelah event. Tadi Kang bilang kan ini kejadiannya masih nih. Pandemi ini kan masih berlangsung. Dan kita belum ada di ujung. Nggak seperti kisahnya Raisa, yang dia udah di ujung, kita bisa nih change the way we think about event itu. Ini kan belum. Maka harus gimana? Nah, kalau karena belum, karena nggak bisa, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kalimat yang kedua. Kalimat keduanya adalah apa? Change the thing you look at change, ya. Rubahlah hal-hal yang kita lihat ketika kita berubah. Jadi kan selama proses pandemi ini, selama proses hijrah lah katakanlah, selama kita proses berubah, maka kan sebetulnya ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah, ketika sesuatu berubah ini, kita ngelihat apa sih? Kita fokus sama apa? Saya ulangi lagi ya. And the things you look at change, ketika proses, selama proses berubah, kita tuh lagi ngeliatin apa? Kita tuh lagi fokus ke apa? Atau kita tuh lagi ngejar apa? Dan itu yang harus kita waspadai, kita lagi fokus ke apa? Karena kita bisa dibutakan sama kebutaan yang namanya change blindness. Nah, ini akan saya bahas nanti buat teman-teman yang ikut kelas Aku dan Pikiranku di bulan Juli, yang udah pernah ikut SIAK, boleh ikutan kelas ini. Nanti saya bahas detail tentang ini. Namanya change blindness. Coba teman-teman lihat gambar ini dan pilih satu titik di antara titik lain. Jadi gambar ini dibikin oleh Profesor Akiyoshi Kitaoka dari University of Nagoya, kalau nggak salah, atau University of Tokyo malah, di Jepang. Saya sempat ketemu beliau waktu datang ke UI, pernah ngomongin soal ini. Motion after effect, yang dampaknya secara psikologis, itu namanya change blindness. Coba teman-teman lihat di satu titik aja. Please fokus, jadi pilih salah satu lingkaran, dan pilih salah satu titik di tengahnya, dan teman-teman fokus di situ. Fokus di titik hitamnya, fokus. Kira-kira yang lain lagi bergerak nggak? Jadi di blind spot mata kita, di sudut pandang mata yang tidak melihat secara perhatian terhadap satu titik itu, ternyata kita menyadari ada yang berubah, teman-teman. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Menurut Profesor Akiyoshi Kitaoka ini, dia bilang bahwa ketika kita terlalu fokus pada satu hal, kita nggak sadar bahwa yang lain di sekitar kita itu berubah. Kita terlalu fokus pada pandeminya, nggak ketemunya, sampai kita lupa bahwa ada yang lain juga yang berubah yang positif. Jadi kita terlalu fokus dan menekankan pada satu hal, padahal ada hal-hal lain yang berubah lebih baik, berubah lagi bagus. Jadi itu yang hal penting yang terjadi dalam diri kita supaya dalam proses we change the thing you look at change. Yang kita rubah itu hal yang kita lihat ketika proses berubah.
Apa yang kita lihat? Nah, itu harus disadari dulu, teman-teman. Nah, di ujung-ujung ini, di ujung-ujung pertemuan ini, sebelum kita nanti diskusi dan tanya jawab lebih lanjut, saya mau share dulu soal ini nih. Yuk, lihat lagi sekeliling kita, tanya, apa yang biasa kita lihat nih? Apa yang menarik perhatian kita ketika kita mulai pandemi ini? Dari mulai Maret, April, Mei, dan Juni, almost 4 months, hampir 4 bulan ini, apa yang paling menyita dan menarik perhatian kita? Kenapa kita lihatnya ke situ terus? Bisa nggak kita ngelihat ke hal lain? Gitu, kebayang ya? Apa yang kita lihat? Terus selama 4 bulan ini apa yang kita kejar? Kan ada orang-orang yang tiap hari tuh bilang, kangen, pengen ketemu, gara-gara pandemi ini aku nggak bisa ngelakuin ini. Coba kalau nggak ada pandemi, aku pasti ngelakuin ini. Coba kalau nggak ada pandemi. Bahkan ketika proses kita udah mulai bikin nuansa-nuansa ekstrim negatif nih ke event ini. Hati-hati sama itu, teman-teman. Ya, kok jadi gaya ngomongnya kayak si Bintang Emon ya? Hati-hati, teman-teman. Gitu. Jadi cek lagi nih, tanya. Tanyanya 4 hal ini minimal. Jadi teman-teman sambil nyimak saya, sambil dengerin saya, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang dilihat? Apa yang paling menarik dan menyita perhatian? Terus apa yang dikejar? Dengan melihat itu, dengan tersita perhatiannya untuk itu, untuk terus-terusan ngegalau, misalkan untuk mikirin sesuatu itu, emang apa yang dikejar dari hal itu? Kalau kita ngejar hal itu, kita bakalan dapet apa? Oke, kalaupun udah dapet hal itu, emang biar apa? Kalau udah dapet hal-hal yang dikejar, emang biar apa dari itu? Terus kalaupun udah tahu alasannya, untuk apa? Untuk siapa? Tanyakan pertanyaan itu ke dalam diri sendiri. Nanti saya akan ada tools-nya ya. Terutama kita harus tanyain lagi, teman-teman. Ngomongin soal hati kan ngomongin soal perasaan, kita tanyain juga. Sebelum pandemi, nah ini saya pengen teman-teman yang ngedengerin, yang nyimak sambil ngebayangin ya. Sebelum pandemi, hal-hal apa sih yang membuat saya sedih? Dan setelah pandemi, hal-hal apa yang membuat saya sedih? Ada perbedaan nggak? Kalau ada, kira-kira kenapa? Gara-gara ini bukan? Gara-gara apa yang dilihat? Apa yang dikejar? Jadi berubah juga. Juga tanya, sebelum pandemi, hal-hal apa yang membuat saya marah? Setelah pandemi, hal-hal apa yang membuat saya marah? Nanti saya akan kasih formnya, teman-teman tuliskan, nanti masuk Google Form. Besok insya Allah kita akan bahas ya, seperti apa si formnya. Kejadian teman-teman. Jadi saya nanti ingin teman-teman nuliskan, kalau bisa yang detail, agak panjang, terkait dengan hatinya teman-teman selama pandemi itu gimana? Teman-teman nyadari sesuatu yang berubah nggak? Kalau yang berubah, apa dan kenapa? Nanti besok kita akan bahas detail ya. Saya bahas pengantarnya dulu sekarang. Fear, rasa takut. Sebelum pandemi, hal-hal apa yang membuat teman-teman khawatir dan cemas? Ya, sebelum khawatir, sebelum pandemi, apa yang membuat teman-teman takut dan cemas? Ya. Dan setelah pandemi, selama pandemi ini, hal apa sih yang membuat teman-teman takut dan cemas? Kenapa? Ada yang berubah nggak? Kalau ada berubah, kasih tahu kenapa. Nah, dari situ kita lagi mencoba lagi, dear pandemi, ada apa dengan hati ini? Kita lagi mencoba nanya dan mencoba menjawab itu lewat hal apa yang sebelum pandemi bikin aku jijik, bikin aku nggak suka, bikin aku menghindar daripadanya. Dan terakhir, bahagia dong, ya. Sebelum pandemi, apa yang bikin aku seneng, bahagia, yang mengasyikkan. Setelah pandemi atau selama pandemi ini, apa sih hal yang membuat aku seneng, asyik, mengasyikkan? Dari situ kita lah sedang mendeteksi hati kita. Ruang-ruang hati kita. Bukan ruang hati, sorry. Mendeteksi hati kita, khususnya apa yang terjadi, mekanisme yang terjadi di hati kita.